Lalu kemudian kami teruskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini kata ghaibi bukan kayak dalam bahasa Indonesia misalnya setan atau hantu disebut barang gaib. Kata ghaibi dalam bahasa Arab adalah perbandingan atau lawan kata dari al-musyahad yang bisa disaksikan langsung lewat indera. Kita orang mukmin iman bahwa surga ada, padahal kita tidak pernah melihat surga. Kita mukmin iman bahwa neraka ada, padahal kita belum pernah melihat neraka. Ini sesuatu yang maghoba anil absor, yang mata kita tidak melihat, fisik kita tidak menyentuh. Kita pun iman. Asal sesuatu itu mansus ya, dikatakan secara eksplisit oleh Quran dan hadis. Kalau dalam bahasa usul fikih disebut al-mansus. Ciri mukmin diantaranya adalah yang paling pokok alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman dengan sesuatu yang enggak kelihatan. Lalu kemudian para ulama cara pandang beda-beda. Bedanya bukan karena mereka bertentangan enggak, tapi ini menurut kelas rasa yang berbeda-beda. Bagi orang-orang sufi ya, Allah itu tidak bisa dikatakan al-ghaib, sesuatu yang enggak kelihatan. Karena Allah itu begitu jelas, az-zahir. Kata orang sufi, Allah itu zahir. Begitu juga dalam Asmaul Husna disebut Allah itu az-zahir, begitu jelas. Karena orang yang akalnya mapan, hatinya mapan, melihat satu lemari yang bagus, pasti langsung mensifati bahwa pembuatnya adalah orang yang hebat. Orang yang melihat mobil mewah atau pesawat yang canggih, pasti kepikiran pertama adalah pasti pembuatnya canggih. Sehingga eksistensi pembuat pesawat itu adalah orang hebat, itu langsung tertanam ketika melihat pesawat itu hebat. Bagaimana mungkin seseorang ragu akan kehebatan pembuat pesawat ketika melihat detail-detail pesawat? Pasti langsung kepikiran kalau pembuatnya itu hebat. Memutuskan bahwa pembuat pesawat hebat itu tidak harus ketemu yang membuat, juga tidak harus melihat. Tapi akal kita pasti meyakini pembuatnya itu hebat. Berarti keputusan menyimpulkan bahwa pembuatnya hebat adalah az-zahir begitu jelas. Begitu juga langit dan bumi, matahari semuanya tertata rapi. Air dengan fungsi manfaat yang sebegitu hebat, oksigen, semua tanaman, buah-buahan. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi akal kita, nurani kita pasti berkeyakinan dan tahu betul pasti pembuatnya itu zat yang super hebat, super bijaksana. Sehingga dalam kategori ini Allah tidak bisa dikatakan sesuatu yang enggak tersentuh, yang enggak terjangkau. Allah itu az-zahir begitu jelas. Sehingga di antara Asmaul Husna disebut az-zahir. Sebab itu saya menganjurkan atau saya punya saran bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi itu contoh paling mudah itu kayak surga, kayak neraka. Kalau Allah sendiri itu az-zahir, mudah diketahui. Karena tadi orang yang melihat pesawat canggih pasti saat itu juga berkeyakinan dan itu pasti benar, pasti pembuatnya juga canggih. Nah, di sini disebut alam raya ini ayat, semuanya itu bukti kekuasaan Allah. Dalam syair-syair orang sufi masyhur sekali itu wa fi kulli syai'in lahu ayatun yadullu ala annahul wahidu. Setiap sesuatu kejadian di alam raya adalah bukti keesaan Allah, bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kisah, normalnya orang itu paling tahu itu dengan dirinya sendiri. Karena dia adalah dia. Tapi kalau Imam Sibawai, seorang pakar nahwu mengatakan a'raful ma'arif Allah. Di alam raya ini yang paling mudah dikenali itu ya Allah, pencipta. Karena andai kan kita sendirian di hutan, kemudian kita mulai punya akal, kita mungkin tidak tahu diri kita ini siapa. Tapi setidaknya kita langsung menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Ketika kita berkesimpulan tidak bisa menciptakan diri kita sendiri, pasti kita terus berkesimpulan ada di luar kita yang menciptakan kita. Nah, sebab itu kenapa sifat mencipta ini yang pertama kali dikenalkan oleh Allah kepada nabinya untuk dikenalkan kepada umatnya. Yaitu disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Sifat Tuhan yang paling mudah dikenali oleh siapapun adalah sifat pencipta. Karena ketika seseorang yakin dia lahir sudah ada bumi, dia lahir sudah ada langit, dia pasti akan tahu bahwa dia ada penciptanya.
Sehingga paling mudah mensifati Allah atau mensifati Tuhan adalah Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Terus kemudian di antara ciri orang baik adalah wa yuqimunas shalat. Kemudian beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat. Kata menegakkan adalah dari kata menjaga aturan-aturan atau sesuai aturan-aturan salat. Kita tahu dalam salat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya harus wudu, harus suci di tempat yang suci. Terus ada syarat-syarat dalam internal sholat, dia harus baca Fatihah, harus tumakninah, macam-macam. Itu eksistensi definisi sholat. Kemudian kata berdiri juga diartikan para ulama, eksistensi sholat harus diketahui secara publik, secara sosial. Karena sesuatu itu punya eksistensi kalau jadi konsensus atau diakui oleh publik. Di sini agama mewajibkan sholat jamaah. Kata banyak ulama, jamaah itu fardu kifayah. Bahkan ada yang mengatakan fardu ain. Harus dijalankan orang banyak secara massal dan harus di tempat yang terbuka. Sehingga kata para ahli fikih, andaikan ada orang jamaah di dalam rumah tidak diketahui oleh banyak orang, belum mencukupi atau belum menggugurkan kewajiban jamaah. Sehingga eksistensi sholat harus diketahui secara publik. Sehingga dulu Rasulullah itu kalau sholat ya di masjid dan masjidnya terbuka. Sampai sekarang kita pun menyaksikan semua umat Islam kalau sholat di masjid yang terbuka. Sehingga dunia non-muslim pun tahu bahwa dalam Islam ada ritual, ya, ada ibadah yang bernama sholat. Hikmah kedua dengan cara terbuka seperti ini, sholat itu menjadi gak pernah rubah mulai zaman Nabi sampai kiamat. Dengan tradisi jamaah berarti kaifiyah atau cara sholat ini permanen. Bapak kita sholat ya seperti itu, imam seperti itu, anak cucu kita akan meniru kita ya seperti itu. Sehingga nggak ada varian-varian yang hanya berdasar subjektivitas musolli yang sholat. Taruh saja kita misalnya jadi seorang sufi yang baru takut sama Allah atau baru usul kalau dalam bahasa sufi. Kemudian kita sholat sendiri di rumah, mungkin dengan gaya menangis, terseduh-seduh macam-macam. Ini tentu tidak baik sebagai standar sholat. Begitu juga ada anak atau pedagang yang kesusu atau tergesa-gesa kemudian sholat hanya sekian 2 menit 1 menit. Ini juga agak baik. Meskipun itu boleh dilakukan individu-individu. Tapi kalau dalam sholat jamaah orang harus manut imam dan ada standarnya. Misalnya tumakninah itu biqadri subhanallah, jadi ada ukurannya. Ini penting saya utarakan bahwa hikmah jamaah itu bukan sekedar dapat pahala 27 kalau sendiri, dapat pahala 1 itu enggak. Tapi ini menjaga eksistensi sholat supaya ya seperti ini terus sampai kiamat. Sehingga orang Indonesia atau orang Afrika, orang mana saja, itu ketika haji atau ketika saling berkunjung di negara lain, itu enggak akan kaget dengan cara-cara sholatnya. Karena seluruh dunia kaifiyahnya caranya sama. Ini semua barokah dari jamaah. Maka Rasulullah itu enggak banyak ngendikan tentang caranya sholat. Beliau hanya ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sudahlah kamu pokoknya makmum saya. Nanti caranya kamu sholat sama seperti saya seperti ini. Sehingga kata menegakkan sholat adalah bisa kita tegakkan kalau kita aparat negara ya bikin-bikin aturan supaya eksistensi sholat enggak terganggu. Kalau kita seorang kultural juga mensuasanakan sholat. Dan supaya kefiahnya atau caranya sholat ini benar, kita tradisikan jamaah. Sehingga anak kecil ngikuti yang besar, yang bodoh ngikuti yang pinter dengan satu cara. Itu barokahnya jamaah. Sehingga wa yuqimuna sholat itu, sholat kita dirikan baik secara personal. Dengan cara-cara tumakninah, kita suci di tempat yang suci. Maupun kita tegakkan, kita maklumatkan, kita jadikan konsensus bahwa sholat ya seperti ini. Sehingga ada khayal-khayal lagi dalam Islam. Misalnya nyuwun sewu ada aliran yang mengatakan ya kalau Tuhan itu kan enggak bebas arah, bebas tempat. Terus dulu pernah ada orang sesat sholat sampai 4 rakaat 4 arah, alasannya Tuhan itu tanpa arah. Enggak akan terjadi seperti itu. Karena ijma'nya umat Islam, konsensus umat Islam akan menolak faham yang seperti itu. Jadi saya mohon sekali, ini pentingnya jamaah. Dengan jamaah maka caranya sholat, cara meyakini madhab kiblat dan sebagainya terjaga ila yaumil